Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chen Nan mengingatkan ketiga Beast Divine, hati-hati, aku merasa ada yang salah. Kata-kata itu belum selesai, tiba-tiba, semua bunga jahat di bawah kaki mereka seperti orang gila, menari liar, dan membungkus kakinya sekaligus. Bunga-bunga di tepi yang lain mulai tumbuh dengan liar, dan semua tanaman bunga naik dari ketinggian lebih dari setengah meter menjadi 2 meter, menenggelamkan satu orang dan 3 dewa di dalamnya. Chen Nan merasa bahwa tanaman merambat yang mengelilinginya tampak seperti tentakel, mengencangkan tubuhnya dengan kuat. Pada saat yang sama, tanaman merambat ini seperti spons untuk menyerap air, dan mereka mulai menyerap energi kehidupan di tubuhnya, yang lebih dari sekadar vampir. Menakutkan. Dia sangat marah, mengerahkan semua keahliannya, dan ingin membebaskan belenggu, tetapi yang mengejutkannya adalah, dengan latihan budidaya urutan keenamnya, sulit baginya untuk menggoyang bunga-bunga itu pada satu waktu. Ini benar-benar luar biasa. Tempat kematian ini itu benar-benar tidak dapat dilakukan dengan akal sehat. Panggilan. Api ajaib keluar dari tubuhnya dan berputar-putar di sekeliling tubuhnya. Ini adalah api sungguhan yang secara alami dibudidayakan setelah praktisi mencapai tingkat tertentu. Bunga yang tumbuh tanpa henti di pantai lain dengan cepat dicelup menjadi abu, dan Chen Nan akhirnya dibebaskan, tidak untuk mengatakan seberapa kuat api sihir itu, tetapi itu hanya mengukir bunga-bunga jahat yang tumbuh di tanah yang sangat gelap. Pada saat yang sama, Zijin Shenlong dan Dragon Baby meraung berulang kali, Zijin Shenhuo dan Jin Shenhuo melonjak, dan mereka bergegas keluar satu demi satu. Adapun Little Phoenix, itu selangkah lebih maju dari Chen Nan, dan menyaksikan langit membakar. Aku muntah, aku muntah, aku muntah dengan penuh semangat. Sedikit tidak mengambil takawai, bunga pantai lainnya di kaki Chen Nan dibakar bersih olehnya. Baby Long menggenggam sepasang kepalan tangan kuning keemasan dan mendengus, ini benar-benar mengerikan, dan itu telah menyebabkanku kehilangan banyak kekuatan. Yah, aku juga kehilangan kekuatan, tapi tidak apa-apa, kami berutang pada kami untuk membayarnya. Chen Nan membuka dunia batin dan mengarahkan pintu ruang ke ladang bunga tak berujung ini di sisi lain, mengatakan, meskipun kejahatan ini bunga-bunga itu tidak bernyawa, tetapi saya masih bisa merasakan bahwa mereka memiliki kehidupan, jadi sekarang saya hanya akan mencabutnya dari satu-satunya kehidupan mereka, dan membuat mereka mati. Petik 2. Di langit dan bumi bagian dalam, pohon ilahi berayun dengan lembut, cabang-cabang dan dedaunan berbenturan, dan setengah dari gunung itu bersinar dan menjulang tinggi. Angin puyuh menyapu dan bergegas menuju koleksi bunga yang tak ada habisnya ini. Sedikit kemuliaan, menyatu dari permukaan ke udara, perlahan-lahan mulai mengembun setelah aura. Tapi semua ini terasa aneh, lagi pula, itu seperti rumah Huang Kuan, dengan roh-roh kematian di mana-mana, dan aura yang tiba-tiba berkumpul tampaknya tidak cocok dengan dunia ini. Gugusan cahaya redup di udara, seperti api jiwa yang dipukuli, menerangi tempat mati ini. Surga, bumi, dan aura mulai berkumpul menuju langit dan bumi bagian dalam. Satu orang, 3 dewa, berdiri di pintu masuk langit dan bumi bagian dalam, mulai menyerap esensi ini secara diam-diam, melengkapi kekuatan yang hilang. Bunga-bunga jahat berwarna merah darah layu dengan cepat, lautan bunga tak berujung dengan cepat menghilang, warna darah memudar dari tanah di depanku, dan hanya bunga layu yang secara bertahap ditinggalkan. Brengsek, nak, kau cukup kejam. Bank bunga legendaris di pantai lain benar-benar dihancurkan olehmu. Aku tidak tahu apakah tempat hantu itu benar-benar tempat. Jika demikian, kau benar-benar melakukan pekerjaan besar. Bergairah. Neitiandi ditutup, Chen Nan mereka terus bergerak maju. Setelah melintasi daerah ini, bagian depan juga berwarna merah darah, sangat sunyi, tanpa sedikit suara, bagian depan sebenarnya adalah lautan darah, tak ada habisnya, tidak bisa melihat kepala sekilas, tetapi laut sangat tenang, tanpa sedikit fluktuasi. Aku bergantung, tempat hantu ini sangat jahat, bagaimana mungkin ada lautan darah? Seberapa besar tempat ini? Ini bisa menjadi dunia lain. Bajingan tua itu sedikit terkejut. Baby Long memandang berkeliling dengan rasa ingin tahu, merasa sangat segar, tetapi sekarang, hal-hal kecil itu tidak lagi menakutkan. Phoenix kecil terbang ke bahu Chen Nan dan berteriak, lihat, lihat, ada sebuah monumen batu. Ketika kami mendekati, dua karakter sederhana dan kuat di tablet batu besar tercermin di mata Chen Nan, Laut Pahit. Dua kata ini telah menjelaskan tempat lautan darah di depan Anda, kedua karakter kuno ini tampaknya mengungkapkan suasana yang menyedihkan dan penuh kasih sayang. Mereka sepertinya membujuk orang untuk melihat kembali ke laut yang pahit, agar tidak terobsesi. Haha, kami pergi ke Kuhai, ini adalah tempat hantu yang tak terbayangkan. Chen Nan tertawa sedikit mencela diri sendiri, dan akhirnya menghela nafas, berkata, legenda, ketika kamu bertemu dengan Kuhai, kamu melihat ke belakang, kalau tidak, penderitaan tidak terbatas, hanya saja ada iblis, jangan dengarkan gereja, dan berjuang maju. Andalkan, kami ingin melihat ke belakang, tetapi masa depan tidak lagi ada, hanya sisi depan memiliki ruang hidup, apakah ia secara inheren di iblis sebagai iblis? Petik 2. Apakah itu benar-benar kehabisan biksu burung? Aku bergantung pada, Paman Panjang tidak percaya kejahatan ini, kita akan menyeberangi lautan pahit. Zijin Shenlong ceroboh tentang wajahnya. Bayi naga itu terbang ke pantai kusang dan berkata, tidak ada larangan di langit di atas, kita bisa terbang di udara. Phoenix kecil tetap jujur di bahu Chen Nan, dan tampak agak takut. Oke, mari kita menyeberangi lautan pahit ini sekarang. Kata Chen Nan, terbang lebih dulu, Zijin Shenlong dan Baby Dragon mengikutinya. Ketika mereka pertama kali memasuki Laut Kuhai,
Laut Kuhai yang awalnya tenang tiba-tiba muncul gelombang besar, dan gelombang darah mengalir langsung ke ketinggian lebih dari 20 meter. Gelombang besar itu raksasa, seolah-olah menyapu seluruh dunia, dan udaranya berbau harum berdarah. Mereka tidak bisa mengangkatnya lagi untuk sementara waktu, agar tidak terkena gelombang dahsyat. Pada saat ini, sebuah monumen batu besar dapat terlihat samar-samar di kedalaman lautan darah, nampaknya jauh dari tempat ini, dan tampaknya sangat dekat dengan itu. Ini memberikan perasaan aneh dan membuat orang tidak dapat membedakan jarak monumen batu berkabut. Seberapa jauh di sini? Namun, ketidakjelasan ruangan membuat jelas bahwa ada beberapa karakter besar di tablet batu. Lautan kepahitan tidak terbatas, dan ketika Anda melihat ke belakang, Anda berada di pantai. Namun, ketika Chen Nan melihat kembali, mereka hanya melihat bidang berdarah, dan tepi laut yang pahit telah menghilang. Aku bersandar, melihat ke belakang. Kembalilah ke kepala biarawan. Pantai sudah hilang, Zijin Shenlong mengutuk. Tampaknya terkait dengan agama Buddha. Buddha tidak suka menyeberang setan. Biarkan mereka datang untuk mencobanya hari ini. Chen Nan tidak lagi ragu-ragu, dan pergi ke langit, dengan cepat bergegas menuju kedalaman lautan darah. Ombak bergulung, air berwarna merah darah sepertinya mendidih, laut melonjak, gelombang besar diulang satu persatu, dan dalam gelombang berdarah itu, ada pemandangan yang membuat kulit kepala mati rasa, tak terhitung pasangan tulang dan cakar yang terkontaminasi dengan darah menari, kadang-kadang keluar dari laut. Terkadang tersembunyi di bawah lautan darah. Oh, tongkat dewa besar ada di atasnya, ini adalah tempat yang mengerikan. Jika kamu secara tidak sengaja jatuh ke dalam lautan darah di bawah, aku takut bahwa cakar tulang yang tak berujung akan segera hancur berkeping-keping. Itu luar biasa, bagaimana mungkin ini terjadi lautan darah yang tak berujung? Bagaimana mungkin ada begitu banyak tulang dan cakar di laut? Berapa banyak makhluk yang akan disembelih? Petik 2. Sebenarnya, ini juga pertanyaan di hati Chen Nan, dia benar-benar tak terbayangkan, bagaimana adegan di depannya disebabkan. Yang pasti, lautan darah benar-benar nyata, bukan tangkapan, karena pengetahuan rohaninya dengan jelas merasakan segala sesuatu di bawah ini. Tiba-tiba, di lautan darah yang luas ini, nyanyian Buddha yang jelas terdengar, beberapa kali kelahiran, beberapa kali kematian, berapa umur dan berapa lama, berapa banyak jenis dewa dan hantu yang dihadapkan, tidak ada yang kembali ke aslinya. Si Xianjiao, Tantra, nyaman pintunya berbeda dan sama, dan karena aku berjalan di Nirvana Road, aku tahu bahwa hidup dan mati itu kosong. Petik 2. Buddha yang merdu ini bernyanyi seolah-olah telah ada di sini sejak zaman kuno, merdu dan megah, dengan lembut dan penuh semangat di udara di atas lautan darah. Siapa? Keluar dari Paman Naga. Zijin Shenlong tampak sangat kesal dan membuat kebisingan terlebih dahulu. Teman-teman, di mana orang-orang? Phoenix kecil melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Chen Nan merasakan sedikit tekanan, dan nyanyian Buddha berisi mana yang tidak ada habisnya. Jika orang-orang biasa mungkin telah diambil dari jiwa, bahkan jika dia sekuat dia merasa sedikit cemas. Garisnya kosong, kursinya kosong, kata-kata dan gerakannya semua kosong, bahkan jika bilah putihnya sampai ke kepala seperti pedang yang menebas angin musim semi. Jelas ada 6 yang menarik, tidak ada bijak di ruang kosong setelah merasakan. Yuyu bernyanyi, masih bergema di lautan darah, tetapi saya tidak dapat menemukan sumber suara. Biksu yang mati itu diam untukku dan keluar. Chen Nan berteriak, bergemuruh seperti guntur, bergema di udara di atas lautan darah, lautan di bawah goncangan langsung meraung, dan sebuah kerangka dengan noda darah dilemparkan. Keluar dari laut, nyanyian Buddha sangat mematikan, tidak hanya membuat Zijin Shenlong cemas, tetapi juga membuat Chen Nan merasa jengkel, jadi dia harus dengan paksa menghancurkan nyanyian yang sangat berirama ini dengan kekuatan musik tertinggi. Faktanya, penilaian Chen Nan sangat benar. Nyanyian sang Buddha tumpang tindih dan tumpang tindih. Pada akhirnya, nyanyian yang membosankan itu bernyanyi seperti guntur yang menggelegar di lautan darah. Ini adalah paksaan spiritual murni, yang lebih dari sekadar kilat yang sebenarnya. Menakutkan. Untungnya, Chen Nan minum tepat waktu, bayi naga dan naga bajingan meraung di langit, dan burung phoenix kecil juga mengeluarkan ledakan raungan yang tajam. Ribuan ombak di laut, ombak besar, tulang melayang. Setelah setengah jam, sang Buddha bernyanyi, Long Xiao, dan Feng Ming menghilang, lautan darah perlahan pulih menjadi tenang, dan hanya cakar hantu yang tak berujung terus menari di permukaan laut. Amitabha, seorang Buddha tua, rendah terdengar di lautan darah, memberikan perasaan khusyuk dan suci. Amitabha, seorang Buddha tua, rendah terdengar di lautan darah, memberikan perasaan khusyuk dan suci. Namun, suasana ini nyaris hancur. Baby Long terlihat seperti 2 cakar kuning keemasan bersama, seperti susu dan berbisik, Omito. Chen Nan tertawa, Phoenix kecil terlihat menarik, dan mempelajari sesuatu, mengatakan, aku tidak punya kepala, aku tidak tahu. Melihat kebenaran, semua dharma kosong, dan semua wawasan sama dalam sekejap. Begitu, pemandangan tidak dapat disembunyikan, mengintip telanjang akan bertemu. Diputuskan bahwa hati Buddha, beberapa orang menolak untuk percaya kebenaran, dan akarnya sekarang. Ajari orang. Suara Buddha dihidupkan kembali, tetapi kali ini tidak ada kekuatan sihir untuk menangkap jiwa dan jiwa. Naga bajingan adalah yang paling langsung dan berteriak keras, keledai botak mati keluar, jangan membuatnya misterius, pamanmu naga tidak mengerti, dan tidak percaya milikmu.
Lautan darah di bawahnya berjatuhan, dan tulang belulang tak berujung itu melayang naik turun, di bawah air mata cakar darah ganda yang tak terhitung jumlahnya, sebuah kerangka berwarna putih seperti batu giok perlahan-lahan muncul dari laut dan terbebas dari ikatan tulang putih itu. Tulangnya bersih dan putih, dan tangannya dilipat bersama dan dia duduk bersila, itu adalah gerakan seorang murid Buddha yang memberi hormat kepada Buddha. Warna tulang seperti kristal dan batu giok menunjukkan bahwa dia pastilah seorang master yang mencapai ranah para dewa peri selama masa hidupnya. Kerangka giok putih perlahan-lahan naik ke udara, dan wajah depan berlawanan dengan Chen Nan. Yang menakjubkan adalah bahwa kerangka putih tidak kosong dan kosong. Ada cahaya terang di rongga dada dan cahaya terang di kepala dari rongga mata. Laut pahit tidak terbatas, dan bagian belakangnya adalah pantai. Meskipun kerangka-kerangka itu tidak memiliki kulit, itu benar-benar membuat suara tua dan rendah, yang membuat Chen Nan cukup bingung. Biksu yang sudah mati jarang harus berpura-pura menjadi hantu, Zijin Shenlong berteriak keras. Amitabha, biksu kerangka hanya mengucapkan nomor Buddha. Lihat ke belakang. Di belakang saya, ada lautan darah yang luas, dan tanggul sudah tidak ada lagi. Bagaimana cara kembali? Chen Nan bertanya dengan dingin. Tanpa mengetahui asal-usul beku ini, ia pertama-tama ingin mengamati. Dengan cara ini, donor dan pestanya semua adalah iblis. Hanya iblis-iblis yang tidak dapat melihat ke belakang, jadi Laona akan membantu Anda menghabiskannya, sehingga Anda dapat menyingkirkan lautan penderitaan lebih awal. Aku menidurimu seorang biksu mati. Matamu melihat bahwa kami adalah setan, dan upaya untuk melenturkan topi kami baik. Aku pikir kau lebih seperti biksu iblis, jelas hanya ada satu tulang yang tersisa, dan aku serakah untuk debu merah. Tidak bersedia mati, dan kusut dengan alis kerangka perempuan di lautan berdarah. Anda bersalah atas 8 perintah Buddha. Petik 2. Jika Anda berbicara tentang omong kosong, hanya ada sedikit orang di dunia yang dapat dibandingkan dengan Tyrannosaurus. Sang taipan tua terlihat seperti pemukulan, dan ia terus menuangkan air kotor ke biarawan kerangka. Biksu kerangka itu jatuh ke dalam kehampaan. Tampaknya sedang mendengarkan dengan tenang, sampai naga bajingan itu berhenti, dia berkata, Laona berada di lautan kesedihan yang mendalam. Mengapa menjadi serakah untuk debu merah? Rufian Dragon tidak berharap beku kerangka ini mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia masih terlihat serius. Dia tidak ingin memikirkannya, dan itu menggeram, dan akhirnya berkata, karena kamu adalah biksu yang serius, bagaimana kamu bisa sampai pada hantu semacam ini? Ketika tempat itu tiba, hantu itu percaya Anda adalah seorang biarawan. Petik 2. Sang Buddha berkata, aku tidak pergi ke neraka. Siapapun yang masuk neraka, Laona ingin menjadi setara dengan semua makhluk hidup. Dia hanya memberikan kantung kulit yang bau, tenggelam dalam lautan darah yang tak berujung ini, menghadapi tulang dan jiwa dari 10 juta yang berjuang, belas kasihan Laona ke hati. Petik 2. Chen Nan memperhatikan sebentar, dan sekarang biksu kerangka itu agak aneh. Cahaya ilahi di dadanya berubah menjadi beberapa peninggalan, dan cahaya cemerlang di tengkoraknya. Ternyata sangat murni dan kuat. Api jiwa. Anda harus tahu bahwa hanya beku yang memiliki Tao yang akan menghasilkan relik, dan peninggalan beku di depannya, dengan cahaya keemasan ilahi, adalah nirwana tingkat tinggi, yang cukup untuk menunjukkan mana yang dalam dari hidupnya. Selain itu, api jiwanya yang murni dan kuat juga menunjukkan bahwa kekuatannya kuat, dan sangat mungkin tubuh fisiknya dihancurkan, tetapi kesadaran spiritualnya tidak terpencar, dan ia tidak ingin bereinkarnasi. Kontrol api jiwa. Chen Nan berteriak, setan, saya ingin Anda hidup di lautan darah ini untuk waktu yang lama, dan saya harus tahu segalanya di sini. Saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda, tetapi jika Anda ingin melakukannya, datang ke sini. Namun, sebelum ini aku merindukanku tanyakan sesuatu padamu. Petik 2. Amitabha, beberapa hal dapat dikatakan oleh Laona, beberapa hal tidak dapat diucapkan. Aku akan bertanya padamu, bagaimana lautan darah ini terbentuk? Tentu saja, itu adalah akumulasi darah dan tulang dari ratusan juta jiwa. 3.000 dunia, 100.000 dunia dharma, semua jenis karma jahat berkumpul di sini. Chen Nan tertegun dan berkata dengan mencibir, Goblin, aku akan bertanya lagi, mengapa kamu di sini? Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan pada kami? Biksu kerangka menjawab, jika saya harus melacak asal-usulnya, saya adalah kehidupan Buddha sebelumnya, tetapi semua makhluk adalah sama, dan sekarang saya adalah beku biasa. Di sini saya hanya untuk makhluk hidup biasa, sehingga ratusan juta roh jahat dapat dibebaskan sesegera mungkin, dan mereka akan berada di tanah murni kebahagiaan. Saya memperlakukan Anda dengan cara yang sama. Anda bisa menjadi iblis dan Anda dapat membelanjakannya untuk saya. Laona ada di sini untuk menghabiskan semua setan untuk menjadi Buddha. Petik 2. Haha. Chen Nan tertawa dan berkata, kamu bilang kamu adalah tanah leluhur agama Buddha. Haha, itu konyol. Jika kamu benar-benar pendahulu Buddha, aku masih dewa sejati dari iblis kuno pertama, bereinkarnasi di dunia. Petik 2. Amitabha, dunia ini begitu sombong, memikirkan kebaikan dan kejahatan, donor diracuni oleh sihir, dan berharap untuk segera kembali. Ketika kamu kembali sebagai hantu berkepala besar, kamu tidak boleh berpura-pura menjadi hantu. Chen Nan tidak percaya bahwa dia adalah pendahulu Buddha, dia juga tidak akan mempercayai kata-katanya, dan bertanya lagi, aku datang untuk menjelajahi hutan abadi, mengapa aku merasa bahwa aku telah berjalan masuk di dunia lain, apakah ini dunia sendiri? Petik 2. Buddha Amitabha, tentu saja, ada di sini. Hutan abadi adalah dunia.
Apa yang terjadi di sini? Bagaimana dunia ini terbentuk? Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Buddha berkata, jangan katakan, jangan katakan. Beku Kerangka mengucapkan nomor Buddha, tidak akan menjawab. Melihat bahwa pihak lain adalah ahli Taoisme, dan dengan tenang dan sabar menjawabnya, Chen Nan merasa bahwa biksu ini sulit untuk ditangani. Pada saat ini, Baby Dragon memandangi relik cancan di dada biksu tengkorak, menelan ludah, dan berdiri di bahu Chen Nan, berbisik padanya berbisik, rak tulang ini sangat kuat, kita mungkin tidak dapat mengatasinya. Petik 2. Phoenix kecil berdiri di bahunya di sisi yang lain, dan juga dengan takut-takut berkata, dia kuat, aku sangat takut. Aku tahu dia kuat, tapi kita belum mundur. Chen Nan merasa agak berat. Zijin Shenlong dan Chen Nan berdiri berdampingan dan berbisik, biksu yang mati ini mungkin mengatakan bahwa tanah itu benar. Saya mendengar bahwa Buddha memiliki 12 peninggalan ketika ia menjadi seorang Buddha. Kemudian, setelah naik ke dunia Elysium, saya tidak tahu mengapa hanya ada yang tersisa. Ada 9 pepatah yang mengatakan bahwa beberapa dewa dan setan dihancurkan untuk menaklukkannya, dan pepatah lainnya adalah bahwa 3 relik lainnya ditahan di tulang belulang pendahulu dunia manusia olehnya, dan mereka dihancurkan dan diiblis untuk Anda. Lihatlah 3 peninggalan yang tergantung di dadanya, yang semuanya berukuran kepalan tangan, semuanya menyala dengan cahaya suci yang suci, jelas peninggalan kelas 1 dari kelas pertama Sang Buddha Besar, jadi. Saya pikir, dia mungkin benar-benar legenda itu dalam kehidupan masa lalu kepala botak. Petik 2. Chen Nan sangat besar untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan karakter seperti itu. Ini mungkin pendahulu leluhur dari sisi surga. Meskipun itu adalah kerangka-kerangka, peninggalan itu benar-benar nyata dan ingin bertarung melawannya. Saya takut sulit menang. Apa yang akan kamu lakukan, biksu? Amitabha, tampaknya kamu memiliki spesies setan yang dalam. Hanya aku yang bisa menggunakan Dharma Buddha yang tinggi dan dalam untuk bisa menghabiskannya. Biarkan aku menjadi iblis. Biksu kerangka itu masih duduk bersila, tetapi satu tangan telah diangkat, seperti batu giok. Cahaya ilahi keemasan mengungkapkan melalui tulang tangan dan menyelimuti Chen Nan. Chen Nan tidak ingin memikirkannya, dia memegang Death Magic Knife di tangannya, dan kemudian menebas ke arah cahaya Buddha dengan ganas. Ledakan. Golden Buddha Light seolah-olah itu adalah emas murni berwujud dan kualitatif. Setelah dipotong oleh pisau ajaib yang tidak bisa dihancurkan, itu tidak hanya tidak berbahaya, tetapi juga pisau ajaib itu runtuh, dan ada suara menusuk. Pada saat yang sama, nuncaku naga ungu emas Rufian juga menebas cahaya Buddha, tetapi nuncaku juga runtuh, dan bajingan tua tertegun itu mengertakkan giginya dan hampir kehilangan nuncaku. Baby Dragon meraung, membuka mulut dan menyemburkan petir besar, dan melaju ke depan. Phoenix kecil membuka mulutnya dan tidak bisa memadamkan api. Dia terus berkata, aku meludah, aku meludah. Petir besar dan nyala api menghantam cahaya ilahi, tetapi mereka masih tidak efektif, dan 2 orang kecil itu juga diguncang oleh kekuatan mereka sendiri. 1 orang, 3 dewa dan binatang buas terbang keluar dari lautan darah selama puluhan kaki sebelum berhenti. Chen Nan ketakutan dalam hatinya, kerangka-kerangka ini tak terbayangkan. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang bisa selamat dari dunia sebelumnya. Bahaya di sini tidak terbayangkan. Biksu kerangka di depannya tidak dapat diprediksi, belum lagi bahaya yang tidak diketahui di depan. Amitabha, Buddha saya berbelas kasih, dan iblis itu menjadi Buddha. Biksu kerangka meneriakkan nomor Buddha, duduk bersila di kekosongan, dan terbang ke arah mereka menuju Chen Nan. Pada saat yang sama, tulang tangannya terangkat, dan cahaya ilahi yang cerah dipancarkan lagi. Aku mengandalkan itu. Tidak masuk akal, bagaimana bisa orang cabul seperti itu ditemui. Beku yang mati ini pastilah pendahulu dari kepala botak dalam legenda, kalau tidak mustahil untuk menjadi sesat seperti itu. Zijin Shenlong melolong berulang kali. Oh, di mana kamu, tongkat petir besar? Bayi saya Dawei Tianlong meminta Anda untuk menyelamatkan mobil. Baby Long mengulurkan cakar kuning keemasan dan terus menyentuh tanduk naga ketiga di dahinya. Naga berkepala 2 sangat terkejut, masing-masing merespons secara berbeda. Little Phoenix juga menunjukkan beberapa ekspresi ketakutan, sedikit usaha yang tak henti-hentinya, terus-menerus memuntahkan api yang mengamuk, dan pada saat yang sama terus mengeluarkan Feng Ming yang tajam, aku muntah, aku muntah, aku muntah. Shen Huo terbang di langit. Pada saat ini, Chen Nanxing memegang Death Magic Knife, menginjak Magic Cloud, bergegas maju, dan menyeruput, kalian semua mundur, izinkan saya coba lagi. Pedang yang mempesona Aun merobek kekosongan, hingga hampir 20 kaki secara substansial memotong pedang dan menebas ke arah cahaya Buddha. Kapan? Terdengar bunyi keras, bilah dan geng hancur, dan cahaya Buddha terus melaju ke depan. Chen Nan sangat terkejut dan wajahnya pucat untuk beberapa saat. Dia merasa seolah-olah dia ditabrak gunung. Namun, dia tidak berhenti di situ, melambaikan pisau ajaib lagi, dan berteriak di mulutnya, Night Heaven Seven Magic Knife. Pedang hitam yang tragis meledak, dan Chen Nan, dengan momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengepalkan pisau ajaib untuk membelah lagi. Kapan? Suara logam Zentian bentrok melintasi langit dan ke lautan darah. Di atas langit, angin bertiup dan guntur meledak. Di lautan darah, gelombang berombak, gelombang turbulen, dan air laut merah darah semua bergegas ke langit, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya di air darah hancur oleh gempa bumi. Chen Nan terkejut lagi, tetapi dia tidak berkecil hati, dan dengan cepat menstabilkan tubuhnya, memegang pisau sihir ke depan lagi, melambai dengan penuh semangat. Dang, dang.
7 pedang ajaib Chen Tian kuat dan kuat, Chen Nan membelah 4 pedang, dan ia mampu menghancurkan cahaya Buddha. Pedang ajaib tanpa kerugian, di depan cahaya Buddha, bahkan kehilangan kekuatan tak terkalahkan di masa lalu, yang membuat Chen Nan sangat terkejut. Dia tahu bahwa dengan mengandalkan 7 pedang sakti terhadap langit saja tidak dapat melawan biksu kerangka itu. Mana dari pihak lain terlalu dalam dan layak menjadi pendahulu Buddha. Bahkan jika hanya sepasang rak tulang yang tersisa, dia masih memiliki mana yang tidak dapat diprediksi. Amitabha, ini benar-benar semacam sihir. Biksu kerangka itu membacakan nomor Buddha, kali ini tangan kanannya diangkat, cahaya keemasan dan bayangan menjulang, dan akhirnya alu iblis emas dan cerah terbentuk di tangannya. Chen Nan menunjukkan warna yang bermartabat, dan biksu dari dunia bawah masih tak terkalahkan. Cahaya Buddha Fangkai sudah sulit ditolak. Sekarang pihak lain memegang senjata sihir Buddha, mungkin lebih sulit untuk ditangani. Melihat Zijin Shenlong dan Baby Dragon ingin bergegas ke depan, Chen Nan buru-buru minum mereka. Dia dengan cepat membuka dunia batin dan memanggil binatang berkepala 3. Dia berdiri di pintu keluar dunianya sendiri yang kecil, dan memandangi biksu kerangka itu dengan dingin, siap untuk menutup dunia batin kapan saja. Zijin Shenlong mengalami cara lama, dan sekarang tampaknya tiba-tiba berpikir sesuatu, mengatakan, daerah tempat lautan darah berada mungkin benar-benar dunia yang aneh. Mungkin busur Hou Yi dapat digunakan di sini. Anda dapat mencobanya segera. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika itu benar-benar dunia yang berbeda, busur Hou Yi mungkin tidak dapat digunakan. Setidaknya baju besi Xuan Wu di tubuh Anda tidak menunjukkan tubuh di luar. Itu benar, oh, biarawan sialan, biarkan kepala naga terluka. Amitabha, aku tidak menyangka kamu memiliki alam iblismu sendiri, apalagi membiarkanmu melarikan diri. Dharma tidak terbatas, kekuatan magis menuruni sihir, dan sihir. Biksu kerangka melambaikan alu sihir dan menghancurkan ke depan. Cahaya ilahi yang menyala-nyala, secepat kilat, membelah menuju langit dan bumi bagian dalam Chen Nan. Chen Nan buru-buru menutup dunia batin, dan dengan cepat menghilang dari lautan darah. Namun, langit dan bumi bagian dalam tidak tenang. 1 orang dan 3 binatang dewa merasakan langit dan bumi kecil ini bergetar hebat, seolah-olah raksasa mengguncang langit dan bumi ini. Zijin Shenlong berkata, tidak, mana biksu yang mati ini jauh lebih tinggi dari kita. Dia bisa merasakan koordinat yang tepat dari langit dan bumi bagian dalam di kehampaan. Dia membombardir surga dan bumi. Ini dengan iblis sihir, dan dia akan menghancurkan dunia kecil ini cepat atau lambat. Petik 2. Chen Nan tahu keseriusan masalah itu. Jika dunia kecil hancur, dia akan segera meledak dan mati. Dia tidak berharap bahwa beku itu begitu kuat sehingga dia dapat secara akurat menangkap koordinat dunia kecil dalam kehampaan. Sekarang, bahkan jika dia memiliki dewa bumi dan separuh gunung untuk melindunginya, saya khawatir itu tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, ini adalah pertahanan pasif. Kekuatan biksu kerangka tidak bertindak pada 2 relik, tetapi secara langsung berdampak padanya. Dunia batin. Long Baodao berkata, jika rak tulang dibawa masuk, aku tidak tahu apakah dunia ini dapat menahan beberapa pemboman darinya. Jika itu bisa ditembak dengan busur Hou Yi sebelum pecah, itu akan lebih baik. Chen Nan juga mempertimbangkan masalah ini, tetapi dia benar-benar khawatir. Jika dia melakukannya, bukankah akan menjadi godaan untuk memasuki rumah? Setelah pihak lain masuk, ancaman terhadap mereka terlalu besar. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa menggunakan busur Hou Yi untuk membunuh pihak lain. Susun saja. Chen Nan dengan cepat membuka dunia batin dan berteriak, setan, kamu datang dalam pertempuran. Zijin Shenlong bahkan berteriak dengan sopan, keledai botak, datang dan bertarung, paman naga akan merobekmu. Amitabha, mengapa Laona tidak masuk? Biksu kerangka itu memegang alu iblis dan duduk bersila dan terbang ke sini. Chen Nan harus bersiap untuk berperang dan melambaikan tangannya ke pohon dewa situs tetap. Walala, pohon bergetar lembut, mekar ribuan sinar cahaya, dan akhirnya menarik, bergegas ke langit dan berubah menjadi sihir sebuah busur dewa gelap jatuh ke tangannya. Hei, kamu memiliki benda suci di sini. Setengah dari tubuh kerangka biksu ada di dunia batin dan setengah dari tubuh berada di luar. Dia berkata dengan sedikit terkejut, ada lebih dari 1. Chen Nan tahu bahwa pihak lain merasakan nafas relik, dan sekarang dia tidak ragu-ragu, dia menarik selembar kain dan memfokuskannya pada kekuatan internal, membuatnya lurus seperti panah, dan kemudian meletakkannya di tali busur dan mengarahkannya pada biksu kerangka. Namun, biksu kerangka menolak untuk masuk, dan tampaknya menyadari bahwa ada beberapa bahaya. Keledai botak, apakah kamu takut? Beraninya kamu masuk. Masuklah dengan cepat dan biarkan paman naga merapatkan tulangmu. Sial, lupakan, kamu tidak punya otot, meraung-raung. Zijin Shenlong melolong. Biarawan kerangka itu tidak marah, dan masih sangat tenang. Alu iblis bergetar lembut di tangannya dan melemparkannya ke dunia batin, tetapi dia masih di pintu masuk. Cahaya keemasan menerangi langit dan bumi bagian dalam Chen Nan, dan alu iblis menabrak 1 orang dan 3 binatang buas dengan martabat tertinggi. Chen Nan tidak punya pilihan selain membungkuk di muka. Roh tak berujung di dunia batin dan bumi mengalir ke busur ilahi, dan cahaya ilahi cancan menerangi dunia kecil ini, dan fluktuasi energi yang hebat menyebabkan biksu tengkorak di pintu masuk untuk mengucapkan nomor Buddha. Rupanya ia telah pindah. Panah sihir itu seperti pelangi, meninggalkan ekor cahaya yang panjang, dan dengan cepat mengenai alu sihir yang jatuh, booming, ada suara keras di dunia batin, alu sihir emas yang jatuh meledak, dan panah sihir menghilang.
Aku mengandalkannya, atau busur Houyi mudah digunakan, dan pukulan penuh biksu yang sudah mati itu dengan mudah diselesaikan. Tapi keledai botak ini benar-benar cukup menakutkan, sebuah catatan alu ajaib, bahkan dapat bertarung melawan Senjian. Purple Gold Dragon agak kaget. Amitabha, itu benar-benar memiliki potensi iblis yang hebat. Meskipun Anda memiliki peninggalan di tangan Anda tidak dapat benar-benar mengendalikannya. Sekarang biarkan saya melihat bagaimana saya bisa berlebihan Anda. Jelas, biksu kerangka telah bergerak. Catatan lain jatuh dari alu ajaib ke arah Chen Nan dan mereka hancur. Chen Nan harus membungkuk lagi. Tapi biksu kerangka itu tidak berhenti di situ, peninggalan seukuran kepalan tangan keluar dari dadanya. Dia terbang ke dunia batin Chen Nan seperti kilat, menyerang ke arah zona kacau. Jelas dia ingin menghancurkan dunia. Chen Nan berteriak buruk, sambil melepaskan tali busur, sambil mengendalikan gunung Sensan yang berdinding setengah di zona kacau, dia membanting ke arah relik. Ledakan, ledakan. Dunia dalam dan bumi bergetar hebat, dan alu iblis dihancurkan lagi oleh panah dewa yang ditembakkan oleh busur Houyi, dan relik itu juga bertabrakan dengan gunung dewa yang berdinding setengah, dan bahkan menjatuhkan gunung dewa itu. Namun, relikui berukuran kepalan tangan itu juga hancur dan terbang, kembali ke bagian depan biksu kerangka Chen Nan Neri. Kerangka ini, yang diklaim sebagai kehidupan Buddha sebelumnya, sekali lagi membuatnya merasa ketika sampai pada teror, sebuah relikui mampu mengguncang gunung relik suci tanpa kerusakan, dan itu terlalu kuat. Relik semacam itu, di bawah kendali mana biarawan kerangka, setara dengan benda suci. Anda perlu tahu bahwa pihak lain memiliki dua kepercayaan. Jika keluar, bagaimana dia mengatasinya? Pada saat ini, kejayaan melintas di dada biarawan kerangka, dan dua peninggalan brilian lainnya juga terbang keluar, dan tiga peninggalan berputar di sekelilingnya tanpa henti. Meskipun itu adalah kerangka, itu memberi rasa sakral dan damai, ini benar-benar seperti orang bijak, memberikan orang dorongan untuk beribadah. Chen Nan berteriak buruk, dia merasa lebih ganas, dan perasaan mati membanjiri pikirannya. Pada saat yang sama, naga bajingan, bayi naga, dan burung phoenix kecil juga merasa bahwa semuanya tidak berjalan dengan baik. Mereka mungkin mengaum atau mengaum, dan dunia akan bergejolak untuk sementara waktu. Namun, pada saat kritis ini, tubuh Chen Nan bergetar hebat, meledak menjadi cahaya yang menakutkan, dan cahaya emas dan hitam keluar melalui tubuh, menutupi tiga dewa dan binatang. Setelah itu, dua bola emas cahaya, satu emas, satu hitam, dengan cepat bergegas keluar dari daerah dantiannya, terjerat dan diputar, berubah menjadi sosok setan Taiji, bergegas menuju biarawan kerangka seperti kilat. Skeletal Monk telah duduk bersila sejak dia muncul, dan terlihat sangat stabil. Namun, pada saat ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang. Setelah menemukan sosok setan Dewa Taiji, dia dengan cepat bangkit, dan bahkan kepalanya tidak bergegas ke lautan darah, gelisah seperti anjing untuk keluarga. Dapat dilihat bahwa penampilan sosok setan Dewa Taiji membuat pendahulu Buddha merasa sangat takut. Zijin Shenlong, bayi naga, dan phoenix kecil tertegun, dalam hal apapun, mereka tidak dapat membayangkan bahwa musuh akan kewalahan dan melarikan diri. Meskipun mereka merasakan nafas yang mengerikan dari tokoh sihir Taiji Tuhan, mereka tidak berharap bahwa mereka juga dapat menghalangi pendahulu Buddha dengan mana yang tidak terbatas. Baik Chenan dan binatang berkepala tiga terbang keluar dari dunia batin, dan di udara di atas lautan darah, mengikuti sosok setan Dewa Taiji di depan. Saya melihat bahwa sosok dewa dan iblis Taiji terbang seperti angin, terbang di udara di atas lautan darah, mengejar biksu kerangka di depan, karena kecepatannya yang terlalu cepat, ia meninggalkan sisa gambar di udara. Biksu kerangka itu tidak dilanda kepanikan sepanjang hari, seolah-olah dia melihat hal yang paling mengerikan, melarikan diri dengan putus asa, dan tidak ada jejak pesona biksu, dan ketiga relik itu bercahaya samar-samar, sedikit gemetar di dadanya. Baby Long menangis dengan suara seperti susudi. Bagian belakang, Omi rambut, biksu, aku ingin membuatmu menjadi setan. Phoenix kecil juga berteriak riang, saya tidak punya rambut, saya tidak tahu. Wow haha. Zijin Shenlong tertawa di belakang, dan dia mengejar dan mengejar, botak-botak, aku tidak menyangka kamu memiliki momen memalukan, wow haha. Sampai kamu berani membicarakannya, kamu tidak ingin berlebihan apakah kita? Ayo, lihat ke belakang, lihat siapa yang melampaui siapa. Petik 2. Biksu, apakah kamu merasa seperti kehilangan wajah Buddha ketika kamu berlari seperti ini? Chen Nan juga berkata dengan nada tertinggi, tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu adalah pendahulu Buddha? Ada 3 peninggalan Buddha di tubuhmu, apakah Anda masih takut dengan peta Taichi? Petik 2. Biarawan kerangka itu ketakutan. Menghadapi pengejaran setan Dewa Taiji, ia jatuh ke dalam ketakutan yang ekstrim dan berteriak, ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa muncul di sini, ya Tuhan, bagaimana saya bisa melihatnya? Itu, suaranya gemetar dan panik. Kengerian di hatinya bisa dibayangkan, yang membuat pendahulu Buddha begitu mengerikan, yang cukup untuk menjelaskan sosok mengerikan dari sosok iblis Dewa Taiji. Chen Nan, yang mengejar di belakang, tidak bisa tidak jatuh ke dalam perenungan, tidak ada keraguan bahwa bola cahaya 2 warna dalam tubuh memiliki permulaan yang hebat, jika tidak maka tidak akan pernah mungkin untuk membuat pendahulu Buddha menjadi panik. Berdebar, biksu kerangka itu terjun ke lautan darah, membengkak gelombang besar, diikuti oleh sosok setan Dewa Taiji, dan kemudian bergegas ke lautan darah.
Untuk sementara waktu, lautan darah yang tak berujung tampak mendidih, air laut melonjak, tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya dilempar keluar dari laut, dan kemudian meledak di lautan darah, berubah menjadi bubuk tulang dan jatuh ke bawah. Berdebar, biksu kerangka bergegas keluar dari laut dan bergegas ke langit lagi, layak menjadi pendahulu Buddha. Sampai sekarang, dia belum benar-benar terjerat oleh sosok setan Dewa Taiji, tetapi jaraknya semakin dekat dan dekat. Haha, ini benar-benar naga yang mengasyikkan, sangat menyenangkan. Zijin Shenlong berteriak penuh semangat, biksu mati, kali ini kau harus mengejarmu, tidak ada jalan ke surga, tidak ada cara untuk memasuki tanah. Chen Nan dan binatang berkepala tiga mengikuti dengan dekat, menyaksikan semua ini, merasa sangat lega, dan akhirnya menarik satu putaran. Weh, dua suara memecah langit keluar, dan dua tenda emas redup terbang ke dua arah. Ternyata biksu kerangka itu benar-benar menembak dua relik di dadanya, berusaha melindungi dirinya dengan kehilangan mobilnya dan membuatnya tetap tampan. Tanpa ragu-ragu, sosok setan Dewa Taiji dengan cepat bergegas ke peninggalan, terjebak dalam sekejap mata, dan dengan cepat menelannya. Namun, alih-alih mengejar relik ke arah lain, ia terus mengejar biksu kerangka itu. Salah satu peninggalan Buddha dilahap seperti ini, membuat Chen Nan dan binatang berkepala tiga tertegun, tetapi Chen Nan dengan cepat bangun dan dengan cepat memperluas dunia batin dan dengan cepat menutupi relik lainnya. Masuk, pohon dewa yang suci bergoyang, meledak keluar dari cahaya ilahi, lalu berhenti, dan dengan cepat bergegas menuju relik di langit dan bumi bagian dalam, seperti akar seperti naga, dan tiba-tiba membungkus relik itu, dan cahaya keemasan sepanjang ketika akar-akar pohon mengalir ke batang utama, cahaya berharga dari pohon dewa menyala. Biksu kerangka yang terbang di depan rupanya merasakan situasi dua relik itu, dan seluruh kerangka itu bergetar hebat, hampir jatuh ke udara. Satu peninggalan dimakan, dan peninggalan yang lain tertahan, tampaknya menyebabkan kerusakan parah. Api jiwanya berdenyut untuk sementara waktu, menggunakan mana yang tertinggi, dan ingin mengambil kembali peninggalan di Chenan Neitiandi, tetapi setelah menonton sosok setan Dewa Taiji menyusul lagi, dia mencoba beberapa kali dan akhirnya menyerah dengan sia-sia. Api jiwa tiba-tiba layu banyak. Fangkai, ketika biksu kerangka mencoba mengambil kembali relik itu, dunia batin Chenan dalam kekacauan. Relik itu terus-menerus berjuang, hampir melepaskan diri dari belenggu pohon dewa, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikan kekuatan yang terkandung dalam relik. Namun, setelah relik dan biksu kerangka benar-benar kehilangan kontak, itu akhirnya sepenuhnya diserap oleh pohon dewa Dingdi. Rimpang tebal pohon dewa situs tetap sekali lagi jatuh ke tanah, dan cabang dan daun hijau dan hijau bahkan lebih menakjubkan, mengungkapkan cahaya ilahi yang mempesona. Kali ini, buah aneh muncul lagi di pohon Dingdi, buah peninggalan emas, meskipun seluruh tubuh bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi juga sedikit kristal, dan itu bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Seorang Buddha yang bermeditasi. Aku tergantung, itu mungkin benar-benar peninggalan pemimpin botak. Buddha kecil di dalamnya tampaknya sangat mirip dengan patung Buddha, seru Zijin Shenlong. Apakah itu? Baby Dragon menggantung di sekitar buah peninggalan itu, menelan ludah. Sejauh ini, Chen Nan percaya bahwa biksu kerangka benar-benar pendahulu Buddha, tetapi saya tidak tahu mengapa ia muncul di lautan darah. Satu orang, tiga dewa dan binatang dengan cepat meninggalkan dunia batin, mengejar keberadaan setan Dewa Taiji dan pendahulu Buddha lagi. Namun, saat ini, perubahan luar biasa telah terjadi dalam darah. Pada saat ini, lautan darah, gelombang yang bergolak, monumen batu besar yang awalnya berdiri jauh di lautan darah, bergerak cepat ke arah ini, dan 8 karakter besar terukir di atasnya, lautan tanpa batas, punggung adalah pantai. Semakin jelas, semakin menyilaukan. Ini benar-benar aneh. Saya tidak tahu bahwa lautan darah yang sangat luas memiliki kedalaman puluhan ribu kaki, tetapi ada sebuah monumen batu besar di laut, yang benar-benar tak terbayangkan, dan dapat bergerak dengan cepat. Semua ini hanya bisa digambarkan oleh kejahatan. Monumen batu besar semakin dekat, dan tampaknya mengandung kekuatan sihir yang tak ada habisnya, membuat orang-orang terlihat semakin tidak mampu menggerakkan mata mereka, seolah-olah mereka dapat menarik pikiran orang-orang sampai mereka tertelan. Pendahulu Buddha dengan cepat bergegas menuju prasasti, dan ketika dia mendekat, dia terjun ke lautan darah. Pada saat yang sama, sosok setan Dewa Taiji bergegas ke prasasti. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, gelombang energi besar melonjak dari monumen batu di atas lautan darah, seluruh potongan wang yang bergolak dengan itu, dan kemudian gelombang besar yang tak berujung melonjak, hitam melintas di langit petir, dan akhirnya ada hujan darah, badai besar meletus dari monumen batu, dunia berwarna merah darah, dan pemandangan berangsur-angsur kabur. Chen Nan harus bersembunyi di dunia batin, dan dengan fluktuasi energi yang sangat besar, mereka harus menutup pintu masuk lagi. Ketika dia membuka dunia batin lagi, lautan darah sudah menjadi Feng Ping Langjing, dan dia kembali ke keadaan semula ketika dia pertama kali melihatnya, keheningan yang mati, tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada fluktuasi. Monumen batu besar yang berdiri jauh di lautan darah menghilang, dan 8 karakter yang mengingatkan orang-orang bahwa laut tidak ada habisnya dan pantai adalah punggungnya, tidak lagi. Di udara jauh, cahaya ilahi yang cerah semakin dekat dan lebih dekat, dan sosok Dewa Iblis terbang kembali dari kedalaman laut darah, dan dengan cepat bergegas ke Chenan Dantan. Binatang berkepala 3 itu terus-menerus melihat ke sekelilingnya, mencoba memahami apa itu gambaran Tai Chi. Namun, jelas Chen Nan tidak bisa menjelaskannya kepada mereka.
Sampai sekarang, dia tidak mengerti apa bola cahaya emas dan hitam itu. Chen Nan tidak tahu kemana perginya monumen batu besar di laut dan dia tidak tahu apakah pendahulu Buddha telah berhasil melarikan diri. Ada perasaan buruk di hatinya, dunia ini tampaknya memiliki seorang tuan yang kuat. Alasan mengapa monumen batu besar itu begitu aneh mungkin karena seseorang diam-diam memikirkan keajaiban bola cahaya dua warna. Phoenix kecil seperti bayi yang naif dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah mereka anak-anakmu? Pergilah, lelaki kecil itu memikirkan sesuatu sepanjang hari dan malam. Chen Nan membalas Xiao Bu dengan ledakan chestnut. 3 binatang dari satu orang menjadi tenang untuk sementara waktu, dan kemudian pergi lagi di jalan, terbang menuju kedalaman lautan darah. Hanya melalui lautan darah yang tak berujung ini kita dapat menemukan lebih lanjut rahasia yang tersembunyi. Keempat orang itu secepat kilat, jadi mereka terbang selama setengah hari, dan mereka tidak tahu bahwa mereka terbang ribuan mil, dan akhirnya sebuah pemandangan muncul di kedalaman lautan darah mati. Dengan semakin dekat dan dekat, pemandangan itu secara bertahap menjadi jelas, dan akhirnya bisa melihat dengan jelas. Chen Nan dan 3 binatang buas berkepala 3 menarik napas pada saat bersamaan, di lautan darah yang mati, sebuah gunung tulang putih berdiri menjulang, dikelilingi oleh energi magis. Di puncak gunung itu ada aula tulang putih yang megah. Darah laut mengambang gunung tulang, pemandangan seperti itu, benar-benar sangat aneh dan menakutkan, tulang-tulang Bai Sensen menumpuk menjadi gunung, yang sangat menyilaukan. Ibunya naga, apa-apaan tempat ini? Aku semakin yakin bahwa kita secara tidak sengaja masuk ke neraka hantu legendaris. Segala sesuatu di sini telah menumbangkan kesadaranku sebelumnya. Tidak ada yang paling mengerikan di sini, hanya saja ini bahkan lebih mengerikan. Jika Anda terus seperti ini, Anda harus menakut-nakuti orang sampai mati dan membuat Anda gila. Zijin Shenlong mengutuk dan mengeluh. Baby Dragon juga berbisik, tongkat dewa yang cerah menyala, dunia ini mengerikan. Huang Kuan, jembatan Neihe, Pei Anhua, Laut Darah, Pendahulu Buddha, Gunung Baigu, semuanya di sini sangat menyeramkan. Lautan Merah Darah, Gunung Bon yang sensual, Aula Topi Setan. Tempat ini penuh dengan kegelapan, membuat orang-orang merasa mati rasa di kulit kepala. Auman mengaum. Auman besar terdengar di aula tulang putih, memecah keheningan lautan darah. Setelah lolongan besar itu berhenti, sebuah suara memekakkan telinga menggema di atas laut, seseorang mendobrakku, luar biasa. Petik 2. Gunung Baigu bergidik, dan langkah kaki yang berat datang dari Baigu Hall. Sosok tinggi melintas di depan pintu masuk kuil Bon, cahaya keemasan menyinari seluruh tubuhnya, dengan cahaya ilahi yang menyala-nyala. Chen Nan terkejut, karakter yang muncul kali ini memiliki darah dan daging, yang bukan lagi kerangka. Namun, tubuh dengan darah dan daging tidak lengkap, dan ada satu bagian penting, kepala. Ini adalah malaikat dengan hanya sepasang sayap, tetapi itu tidak putih murni atau hitam seperti malaikat yang jatuh, kepala malaikat tanpa kepala berwarna emas dan cerah, mengungkapkan rasa ilahi. Meskipun hanya ada sepasang sayap, Chen Nan merasakan pria ini di depan nalurinya. Ini mungkin lebih mengerikan daripada yang disebut malaikat tingkat tinggi. Hanya saja, saya tidak tahu mengapa dia kehilangan kepalanya, dan dia aman dan sehat, seolah-olah itu tidak mempengaruhi dia sama sekali, tapi... Sekarang saya telah melihat rak tulang pendahulu Buddha, Chen Nan tidak terkejut. Bahkan jika dia melihat bahwa malaikat tanpa kepala memiliki vitalitas. Apakah kamu tuan di sini? Chen Nan bertanya. Yah, itu benar. Paling tidak, laut ini semua di bawah kendaliku. Suara membosankan itu berdering dari perut malaikat tanpa kepala. Wilayah laut ini di bawah kendali Anda. Artinya, ada pemilik yang berbeda di setiap tempat, dan Anda memiliki hierarki yang ketat di sini. Kamu bercanda. Kamu tahu, di mata monster tua sepertiku, kamu hanya anak-anak, bukankah kamu bermain denganku? Aku simpul. Chen Chen menjerit dalam hatiku, tetapi itu tidak muncul di permukaan. Lagi pula, orang ini begitu tak terduga sehingga tidak akan baik jika dia menyinggung pihak lain sekaligus. Senior, tidak bisakah kamu benar-benar mengungkapkan beberapa rahasia di sini? Tempat apa ini? Chen Nan terus bertanya. Suara malaikat tanpa kepala sangat keras, dan setiap kali dia berbicara, suara itu terus berosilasi di udara dan darah. Kamu tidak tahu tempat seperti apa di sini dan mendobrak. Aku hanya ingin menjelajahi rahasia hutan abadi. Aku tidak berharap itu akan menjadi dunia lain setelah aku masuk. Semuanya begitu luar biasa, itu benar-benar tidak diketahui. Hutan abadi, haha. Malaikat tanpa kepala itu tertawa. Tahu, itu benar-benar memiliki pesona itu. Dunia yang hilang ini benar-benar cocok untuk nama ini. Itu sama kuno dan tidak pernah berubah. Chen Nan mendengar beberapa rasa dan bertanya lagi, dunia yang hilang. Siapa kamu senior? Mengapa kamu tinggal di sini? Malaikat tanpa kepala berkata, saya tidak akan memberitahu Anda tentang masalah ini di sini. Adapun saya, Anda tidak percaya. Aku percaya, aku ingin mendengarnya. Haha, jika aku memberitahumu, aku adalah dewa perang di dunia barat. Apakah kamu akan percaya? Malaikat tanpa kepala itu tertawa, tetapi mengungkapkan perasaan sedih dan sedih. Aku percaya kamu adalah dewa perang di surga, Chen Nan mengangguk dengan serius. Alasan untuk ini adalah bahwa, di satu sisi, itu karena kehidupan Buddha sebelumnya telah terlihat di masa lalu. Apakah aneh melihat dewa perang barat lagi? Selain itu, dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memenangkan bantuan malaikat tanpa kepala ini dan menanyakan lebih lanjut tentang dia di sini. Oh, apakah kamu percaya?
Apakah kamu percaya bahwa aku adalah Dewa Surga? Aku percaya, tapi rasanya aneh. Aku tidak mengerti mengapa Dewa Surga kehilangan kepalanya dan tinggal di tempat seperti itu. Apakah itu diasingkan setelah cedera serius? Atau, malaikat tanpa kepala mengejek, jangan merayu saya, orang musim dingin. Tapi kemudian, dia menghela nafas lagi, dan berkata, langit dan bumi hanyalah permainan catur, tidak peduli seberapa kuat penggarap itu berpikir dia adalah, itu hanya seorang gamer itu hanya bidak catur, dan menonjol di antara semua makhluk hidup. Itu dapat diposisikan sebagai bidak catur. Aku benar-benar tidak tahu apakah itu suatu kehormatan atau kesedihan. Petik 2. Chen Nan memiliki hati dan jiwa. Dia awalnya dibangkitkan dari makam kuno para dewa kuno. Dari semua tanda, tampaknya selalu ada sepasang tangan yang menariknya ke belakang layar. Dia seperti bidak catur, ekspresinya dalam kesurupan, dan dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan emosi itu, dan jatuh jauh ke dalam kabut kebangkitan. Ini rusak, begitulah caranya. Chen Nan terkejut di dalam hatinya, merasa bahwa sulit untuk mengendalikan tubuhnya. Pikirannya sepertinya dikendalikan oleh orang lain. Secara tidak sengaja, dia melihat naga bajingan, bayi naga, phoenix kecil, dan juga tampak seperti demensia. Sial, Chen Nan tahu bahwa dia telah dihitung oleh malaikat tanpa kepala di depannya, dan dia secara tidak sadar diserang oleh rohnya dan pikirannya. Terpengaruh, ledakan, kekosongan hancur, Chen Nan mencoba yang terbaik, dan akhirnya membuka dunia batin, membawa binatang berkepala 3 dan terbang masuk. Kontrol jiwa malaikat tanpa kepala tiba-tiba gagal. Oh, aku mengandalkan. Bertman sialan, berani untuk memperhitungkan naga pamanmu. Naga bajingan itu mulai berteriak begitu dia pulih. Pintu masuk langit dan bumi batin tidak tertutup, dan air liur Zijin Shenlong disemprotkan di sepanjang pintu ruang, hampir menenggelamkan malaikat tanpa kepala, yang menunjukkan betapa marahnya itu. Baby Dragon dan Little Phoenix juga mulai mengutuk, dan dunia sangat hidup untuk sementara waktu. Diam-diam Chen Nan mengatur napasnya, merasa bahwa tubuhnya tidak tergesa-gesa. Dia beruntung secara diam-diam, untungnya, dia terbangun tepat waktu, dan dia bisa mengendalikan dunia batin, kalau tidak dia akan lebih ganas. Zijin Shenlong berdiri di pintu masuk Nei Tiandi dan memarahi, tidakkah Anda, seorang burung-burung, berani berpura-pura menjadi dewa perang? Saya pikir, Anda adalah legenda mitos monster laut Galis, yang tidak cukup kuat. Tapi itu akan menjadi semacam pesona spiritual, yang dapat mengambil jiwa orang lain ketika orang tidak siap. Sialan burung, aku dengar kau juga dewa kecil di surga, dan kemudian aku tidak tahu kenapa. Aku memotong kepalaku sebelum menjadi monster laut. Apa aku benar? Petik 2. Haha, aku tidak menyangka kamu telah mendengar namaku. Sepertinya orang belum melupakanku. Ya, itu hanya terkenal di laut, apa yang bisa aku banggakan. Kau manusia burung sialan hanyalah dewa berbulu, paman naga akan mencabik-cabikmu. Oke, kamu datang untuk membunuhku. Si Demon Garis, tanpa rasa takut, berdiri di depan aula tulang putih, memandangi satu orang, 3 binatang buas dalam kehampaan. Meskipun Zijin Shenlong memarahi dengan keras, dia tidak berani bertindak gegabah. Chen Nan benar-benar marah, dia telah belajar dari mulut Zijin Shenlong orang macam apa orang itu, dan sekarang dia mengendalikan dunia batin untuk pergi ke monster laut. Haha, monster laut Galis tertawa, dan tidak mengelak, sampai Chen Nan dibawa ke dunia batin hanya dengan dingin berkata, apakah kamu pikir aku benar-benar tidak memiliki keterampilan nyata? Biarkan Anda melihat, dan lihat bagaimana saya dapat menghancurkan dunia batin Anda. Petik 2. Zijin Shenlong mendekati Chen Nan dan berbisik, Dongzi, kamu terlalu ceroboh. Meskipun aku memanggilnya tidak berguna, itu semua menjengkelkan. Meskipun orang ini tidak sebagus dewa utama, aku takut kita tidak bisa menghadapinya. Petik 2. Aku 7%. Chen Nan benar-benar ingin berteriak, tetapi segera tenang kembali, diam-diam memegang busur Hou Yi di tangannya, dan berkata, setan laut, apakah kamu pikir aku tidak tahu kekuatanmu? Saya pikir Anda harus tahu seorang biksu kerangka, dikatakan sebagai pendahulu Buddha. Baru saja, rak tulang patah oleh saya, dan api jiwa telah hancur oleh saya. Apakah Anda pikir Anda akan lebih kuat darinya? Petik 2. Apa? Monster laut itu jelas terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya, dan akhirnya mencibir, yah, terserah kamu, kamu bisa menyingkirkan kepala botak itu. Kamu harus meledakkan atmosfer. Haha, kepura-puraan Chen Nan tertawa acuh tak acuh, dan berkata, aku ingin menjadi sangat lucu. Ketika bola emas hitam dan 2 warna muncul untuk membentuk sosok Tai Chi, pendahulu Buddha yang disebut itu ketakutan dan pergi. Tetapi pada akhirnya itu ditelan oleh Tai Chi. Petik 2. Menyebutkan kata emas dan hitam, dan gambar Tai Chi, monster laut Galis segera berubah warna. Dapat diduga bahwa gambar sihir Dewa Tai Chi pasti sesuatu yang membuatnya terkesan, dan itu membuatnya merasa takut. Apa yang kamu bicarakan? 2 bola cahaya, dan Tai Chi. Ya, apakah kamu ingin melihat mereka? Mereka ada padaku, kamu bisa merasakan napas mereka. Iblis laut meragukannya, menemukan sinar kesadaran, dan dengan hati-hati berjalan ke arah Chen Chen, tetapi segera setelah mendekat, dia ketakutan dan berteriak dan menoleh dan lari.